Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kuatkan, teguhkan hati dan nantikan Tuhan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar kita mau mencontoh dan meneladani iman percaya Raja Daud kepada Tuhan Allah, di mana dia meski banyak sekali orang yang memusuhinya dan mau mencelakakan dirinya, akan tetapi dia tidak gentar atau takut, sebab dia mempunyai keyakinan iman percaya yang kokoh, kuat dan teguh akan Tuhan Allah, Allah nenek moyangnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sebagai andalannya, tempat di mana ia mencari perlindungan. Dia selalu menanti-nantikan Tuhan dan berharap kepadanya untuk memohon pertolongannya. Nas renungan tentang firman Tuhan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita sebagai umat milik Sang Pencipta, Pemelihara, Pelindung kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam jebakan kuasa maut, kuasa-kuasa kejahatan, kuasa kegelapan yang akan membawa kita ke dalam tindakan saling membalas kejahatan dengan kejahatan kepada orang yang berusaha mencelakakan kita. Dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, memang kita harus andalkan sepenuhnya pertolongan Roh Kudus agar Dia berkenan untuk menguatkan iman percaya kita supaya kita mau hidup dengan tetap menanti-nantikan Tuhan dan mau berharap hanya kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita untuk dilepaskannya dari jebakan orang jahat. Hendaknya kita juga dimampukan boleh berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan, supaya tetap taat dan setia sampai kepada akhir hayat kita untuk mengikuti Tuhan pada jalan kebenaran dan hidup bersamanya, dan tidak akan pernah meninggalkan akan perintah maupun petunjuk Tuhan untuk menuruti keinginan diri kita sendiri. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena tanpa bimbingan, tanpa pertolongan Tuhan, kita pasti masuk kepada perangkap iblis yang membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 37 ayat 40 ini. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini, supaya kami jangan menyerahkan diri kepada keinginan dan nafsu dari lawan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kuasa kegelapan itu, karena sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh telah sedang dan akan terus mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh menyerahkan segala persoalan hidup kami dengan cara menanti-nantikan Tuhan untuk boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepadamu Bapa. Dan kami yakin bahwa sebagaimana kami tidak dapat hidup untuk diri sendiri dan mati juga tidak untuk diri sendiri, maka pasti kami dimampukan untuk melakukan perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Pada saat ini tentu saja kami harus sadari betul bahwa ketika kami mengalami adanya banyak pergumulan akibat gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit yang masih saja terus ada dalam diri kami, tentu kami sadari hal itu adalah akumulasi dari masa yang lalu dan terjadi pada masa sekarang ini, tetapi kami tidak ingin hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan itu ditumpangi oleh keinginan jahat dari kuasa iblis, kuasa jahat yang merasuk di dalamnya, dan kami jangan sampai dikuasainya. Itulah sebabnya kami mau andalkan sepenuhnya pertolongan Roh Kudus untuk membuat kami boleh melakukan hidup ini dalam kebebasan, dalam suatu kemerdekaan dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan kami hendak serahkan sepenuhnya doa permohonan kami ini yang pasti Tuhan sempurnakan dan kabulkan. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.